Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mengawali hari ini, mari sama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan yang ada di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 18 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Musa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Lalu Tuhan berfirman, "Aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapan-Mu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku mengasihani orang yang kukasihani." Firman-Nya lagi, "Engkau tidak dapat melihat ke wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup." Lalu Tuhan berfirman, "Ada suatu tempat di dekatku, di atas gunung batu itu engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung itu dan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bacaan ini kita menemukan di sana bahwa Musa mengajukan satu permintaan kepada Allah, yaitu agar ia bisa melihat kemuliaan Allah. Tetapi kita juga mendapatkan satu pernyataan di sini bahwa Allah menunjukkan kebaikannya kepada Musa dengan mengatakan bahwa engkau tidak mungkin melihat wajahku, karena ketika engkau melihatnya maka engkau akan mati. Sehingga saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-22 bahwa aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung itu dan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Di sini kita melihat bahwa Allah menunjukkan kebaikannya kepada Musa. Dalam percakapan yang dicatat di dalam Keluaran ini, saudara-saudara, kita tidak menemukan di sana ada protes dari seorang Musa terkait dengan jawaban Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mungkin jika pertama kali kita membaca kisah ini, kita tentu akan mempunyai satu harapan supaya ada tanda atau keajaiban seperti kilat atau guntur atau satu suasana yang bisa membuat seseorang, atau dalam hal ini membuat Musa merinding seperti api yang jatuh dari langit dan sebagainya. Tapi kita sama sekali tidak menemukan itu dalam kisah ini. Apa yang kemudian menjadi jawaban Tuhan untuk permohonan Musa tadi adalah bahwa Tuhan justru menunjukkan kebaikannya kepada Musa, di mana Allah berkata, "Engkau tidak mungkin bisa melihat wajahku." Sehingga Allah dalam hal ini menyatakan kebaikannya kepada Musa dengan cara menudungi Musa, melindungi Musa, sehingga yang akan dilihat oleh Musa adalah punggung dari Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-22. Maka dari apa yang kita baca ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebaikan Allah adalah kemuliaannya, dan kemuliaannya adalah kebaikannya. Kebaikan Allah adalah ekspresi atau wujud dari karakter Allah itu sendiri. Oleh karena itu, ekspresi dari karakter Allah adalah perwujudan dari kemuliaannya. Dan ini berarti bahwa Allah itu ada di mana-mana. Nah, saudara-saudara, ketika kita tarik itu ke masa kini, tentu ada begitu banyak orang yang ingin untuk melihat kemuliaan Allah. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi karena kita bukan Musa, dan yang bisa berinteraksi secara langsung dengan Allah seperti yang dicatat di dalam kitab Keluaran tadi. Maka jika demikian, pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitar kita mampu untuk melihat kemuliaan Allah atau kehadiran Allah? Jawabannya sederhana, saudara. Di antaranya adalah bahwa ketika kita mampu untuk mengampuni orang yang melakukan satu kesalahan kepada kita, maka itu adalah wujud dari kemuliaan Allah di dalam diri kita. Ini adalah
satu ekspresi dari karakter Allah. Ketika kita memberkati orang-orang yang mengutuk kita, dan kita juga mau mendoakan mereka yang memperlakukan kita dengan buruk, ini pun adalah manifestasi atau perwujudan dari kemuliaan Allah, karena ini pun termasuk ekspresi dari karakter Allah yang maha baik, yang pemaaf. Ketika kita sabar dan juga baik hati terhadap orang-orang di sekeliling kita, entah itu suami, istri, anak, orang tua, teman, itu pun adalah manifestasi atau perwujudan dari kemuliaan Allah, karena itu sekali lagi juga merupakan ekspresi dari karakter Allah. Saudara, harus kita akui bahwa terkadang kita kemudian menjadi orang yang mengabaikan kehadiran Allah ataupun kehadiran dari kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pikiran banyak orang, kemuliaan itu atau kemuliaan dari Allah itu bisa dibayangkan sebagai sesuatu yang megah, sesuatu yang spektakuler yang hanya bisa terjadi di gereja ataupun dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun saudara-saudara, kemuliaan Allah itu sejujurnya setiap saat, setiap waktu itu kita alami. Dan mirisnya itu tidak diakui sebagai kemuliaan, karena hanya dianggap sebagai sesuatu yang memang layak untuk diterima atau dinikmati atau dimiliki oleh setiap orang. Maka marilah kita sama-sama mengoreksi pandangan yang salah ini, yang keliru ini, bahwa sesungguhnya kesehatan yang kita miliki hari ini, kekuatan yang kita miliki hari ini, keluarga yang juga kita miliki, pekerjaan, rekan sekerja yang kita miliki hari ini, sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah bukti dari kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi dalam hal ini saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya setiap hari kita sedang mengalami kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka tuntutannya kepada kita sekalian adalah apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kita memiliki kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita mengalami berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita.